Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Sehingga kita dapat Zoom meeting pada pagi hari ini. Baik, kami dari kelompok 4 tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabil Amir dan rekan saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Mahendra dengan NIM 203026 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Baik, rekan saya. Baik, saya Cynthia Wulandari, NIM 2052-3 dari Pendidikan Luar Sekolah. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, kami dari kelompok 4 tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja masuk pada sesi pembacaan materi pada pagi hari ini. Baik, kepada rekan saya yang pertama, Nadia Mahendra, dipersilakan. Baiklah, saya Nadia Mahendra akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian konsep dasar dari administrasi PTK, di mana administrasi adalah berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad dan ministration, dan mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Dan administrators yang dengan kata to servers atau to connection yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Dan administrasi dalam artian sempit yaitu kegiatan yang intinya adalah kegiatan rutin mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat, dan segala aspek serta mempersiapkan laporan. Dan dalam konsep dasar tersebut terbagi menjadi dua, yaitu dalam administrasi PTK, di mana yang pertama yaitu pendidik. Pendidik di Indonesia dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, seperti guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, fasilitator. Dan sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan atau melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Dan yang kedua yaitu tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengolahan kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39, yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengolahan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan lainnya, orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya wakil-wakil, kepala urusan tata usaha, laboran, pustakawan, peneliti ekstrakurikuler, dan petugas keamanan ataupun penjaga. Dan dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
perorganisasian, pengarahan, pelaporan, perkoordinasian, pengawasan, pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Baiklah, segitulah penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang pertama yang telah membacakan materi pada pagi hari ini. Baik, dilanjutkan oleh rekan saya yang pembaca materi nomor 2, Cynthia Wulandari. Kepada Cynthia Wulandari dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi pada kali ini, yaitu tentang proses administrasi PTK. Yang pertama ada pengadaan tenaga pendidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongannya suatu formasi. Di samping itu disebabkan karena pengembangan lembaga dan menambah jabatan-jabatan baru juga disebabkan oleh adanya personil lembaga yang berhenti. Kemudian pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah yaitu adanya pengumuman, pendaftaran, dan seleksi. Yang kedua terdapat penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan atau kerjakan dengan tuntutan pekerjaan, kewajiban, dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu, prinsip yang mengatakan the right man when the right place, orang yang tepat pada tempat yang tepat haruslah dipenuhi. Dalam konteks penempatan ini adanya mutasi atau perpindahan pegawai dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu bidang ke bidang kerja yang lain dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga pendidikan dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi. Kemudian orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatan. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Namun tidak semua orientasi menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan baru maupun organisasi perusahaan. Kemudian kesejahteraan PTK. Yang pertama gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berarti bahwa seorang guru akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang dimaksud di sini adalah setiap bulan. Besarnya gaji yang diterima tersebut sesuai pangkat atau golongan dan masa kerja. Kemudian terdapat tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki
sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapat belanja daerah APBD. Kemudian terdapat penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Kemudian terdapat cuti PTK. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis cuti tersebut yaitu yang pertama cuti tahunan, yang kedua cuti besar, yang ketiga cuti sakit, yang keempat cuti bersalin. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membacakan hasil presentasi pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 4, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.